Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang hebat, yaitu Ibu Rasdiana selaku fasilitator dan Bapak Amin Wibowo selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Rois Zainal Abidin dari SMP Negeri 39 Semarang, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Semarang. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik untuk saya refleksikan dan simpulkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap murid saya itu seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda. Saya awalnya berkeyakinan bahwa saya harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama pada setiap siswa saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap murid saya itu seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya tanpa memperhatikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda dan tanpa memperhatikan karakter dan latar belakang siswa. Sadar atau tidak, anak-anak dikondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Saya awalnya berkeyakinan bahwa saya harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama setiap lembar kertasnya. Selain itu, saya juga berpikiran bahwa murid itu hanya sebagai objek atau benda yang harus menuruti orang yang memegang dan memainkan benda itu. Dalam pembelajaran contohnya, saya menganggap diri saya sebagai sumber belajar utama bagi para murid. Para murid harus mengikuti pembelajaran hanya di kelas, duduk tenang, memperhatikan, dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya cenderung mentransfer ilmu dengan metode ceramah sehingga kelas terasa membosankan. Saya lebih fokus mementingkan hasil nilai kognitif murid saja, tanpa memperhatikan aspek yang lain yang ada pada diri murid, misalnya sifat kodrati murid dan aspek budi pekerti mereka. Murid seakan hanya menjadi robot yang melakukan setiap perintah dari saya tanpa saya beri kesempatan untuk mereka melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang ada. Saya juga sempat memiliki asumsi bahwa ganti pemerintah pasti ganti kurikulum pendidikan dan akan membingungkan para guru. Padahal pendidikan itu harus dinamis dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Awalnya saya juga percaya bahwa pendidikan itu tidak perlu berpihak pada anak, tetapi lebih kepada cara bagaimana supaya murid mendapatkan nilai yang bagus dan sempurna. Saya sebagai guru selama ini seringkali ternyata hanya terus menuntut murid ketimbang menuntun. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini sangat luar biasa, membuka mata dan hati saya. Yang awalnya saya menganggap murid saya sebagai kertas kosong, ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya, walaupun masih samar-samar. Mereka memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik
sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pemikiran saya yang awalnya memandang murid hanya sebagai objek atau benda saja juga berubah setelah memahami modul ini. Murid harus menjadi subjek pembelajar itu sendiri, tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari teknologi, bahkan dari orang yang bukan berprofesi sebagai guru. Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Guru memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk berpendapat dan berekspresi sesuai yang mereka inginkan, seperti bermain peran dan lain-lain. Yang awalnya pembelajaran hanya di dalam kelas dan tenang, sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang harus mengaktifkan murid. Saya menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya membosankan dan murid pasif, kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kodrati anak yang suka bermain juga saya terapkan dalam pembelajaran, misalnya membuat yel-yel, bermain peran, menggambar dengan membuat poster, dan masih banyak lagi. Saya juga membebaskan siswa untuk berkreasi dalam membuat tugas-tugas, misalnya membuat slogan, poster dengan menggunakan media HP, membuat tugas bermain menggunakan TikTok, Capcube, kemudian diupload di YouTube. Pada awalnya, saya berpikiran nilai bagus dan sempurna adalah sebagai tujuan utama dalam pembelajaran atau pendidikan. Kini pemikiran saya berubah. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukan satu-satunya hal terpenting yang ditanamkan pada murid, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Selain itu, pemikiran saya juga berubah dari awalnya yang selalu kaget dengan kurikulum pendidikan yang berubah-ubah, kini menjadi paham bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus terus bergerak dan tidak boleh diam atau statis. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kahari? Hal yang segera saya terapkan di kelas saya untuk mencerminkan pemikiran Kahari adalah menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, mengikut sertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Saya juga terus mendorong dan memacu murid saya untuk kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan memiliki inisiatif. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadi lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam pembelajaran. Saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti guru lintas mapel, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai kodrat alam dan zaman siswa. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak dan mengembangkan potensi yang sudah ada pada setiap anak. Demikian tadi refleksi dan kesimpulan saya setelah memahami modul 1.1. Terima kasih, salam, dan bahagia.